kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitrianingsi di channel Bu Guru Vlogger. Tahap 1 dan 2 seleksi P3K Guru tahun 2021 telah selesai. Saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan guru yang telah dinyatakan lulus. Untuk rekan-rekan lain yang belum lulus, ayo persiapkan diri di tahap ketiga. Jangan di skip ya, and let's start. Pemerintah fokus untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Yang pertama adalah karena untuk memperjelas status guru sebagai aparatur sipil negara. Karena kedepannya hanya ada dua jenis pegawai pemerintahan yang disebut sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat guru, yang ketiga untuk meningkatkan kompetensi guru, dan yang keempat adalah dengan meningkatnya kompetensi guru tentu diharapkan meningkatkan kualitas pengajaran guru. Nah, berikut ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer dengan memberikan afirmasi untuk beberapa kategori. Walaupun kemudian terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada tahap 1 dan tahap 2 seleksi P3K guru tersebut. Dan berikut adalah permasalahan yang muncul pada seleksi P3K di tahap 1 dan 2 yang menjadi pembahasan di rapat kerja Komisi 10 DPR RI beserta dengan Kemendikbudristek. Yang pertama adalah pemberkasan. Guru yang sudah lolos di tahap 1 tidak segera diproses pemberkasannya. Adapun tindak lanjut pemerintah untuk masalah yang pertama ini adalah BKN telah mengeluarkan surat tertanggal 20 Desember tahun 2021 sehingga guru yang telah dinyatakan lolos bisa menyerahkan berkas mereka ke Pemda masing-masing untuk selanjutnya Pemda mengusulkan NI P3K. Untuk masalah yang kedua adalah guru honorer sekolah negeri telah lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi. Dan untuk yang ketiga, guru honorer sekolah induk telah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Hal ini dikarenakan guru swasta telah lebih banyak mengantongi sertifikat pendidik jika dibandingkan dengan guru honorer di negeri. Tentu saja itu memberikan kesempatan yang besar bagi guru swasta untuk mendapatkan afirmasi 500 poin di bagian teknis. Adapun tindak lanjut pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua dan ketiga diantaranya adalah mendorong Pemda untuk memaksimalkan pengajuan formasi dengan langkah Kementerian Keuangan mengeluarkan surat tentang rincian perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2022 yang bersifat earmark. Artinya, dana yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lainnya. Jika demikian, seharusnya Pemda tidak perlu lagi khawatir untuk mengajukan formasi sesuai yang dibutuhkan karena Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturannya. Oleh karena itu, sangat perlu melakukan sosialisasi kepada Pemda untuk mendorong pengajuan formasi secara maksimal agar di tahap 3 nanti semua guru honorer yang telah passing grade mendapatkan formasi. Nah, diharapkan nantinya seluruh guru honorer akan berganti status menjadi P3K. Langkah berikutnya adalah mendorong terbitnya Permen Pan RB baru agar guru yang telah lulus passing grade mendapat formasi tanpa ujian lagi. Ini tentu sangat diharapkan oleh guru-guru honorer kita yang belum lulus di tahap 1 dan 2 apalagi yang telah mendapat predikat passing grade. Mudah-mudahan hal ini bisa terwujud. Masalah berikutnya adalah sekolah-sekolah swasta kehilangan guru-guru mereka.
Dalam hal ini, Badan Musyawarah Perguruan Swasta saat bertemu dengan Dirjen GTK menyampaikan usulan agar guru honor swasta yang telah lolos pada seleksi P3K dikembalikan ke sekolahnya, tetapi mereka tetap berada dalam skema P3K. Untuk hal ini, Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa Undang-Undang ASN mengunci dua hal. Yang pertama adalah partisipasi guru swasta diwajibkan oleh undang-undang, sehingga semua diberikan hak untuk ikut serta dalam proses seleksi P3K ini. Yang kedua, ASN harus bekerja di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, BMPS akan mengambil langkah judicial review terhadap Undang-Undang ASN. Untuk itu kita tunggu saja perkembangannya ya teman-teman. Saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja sama seperti itu. Kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru di tahun 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K. 300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi. 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk, guru honorer. Tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya.